Transaksi tebu. Transaksi produksi di perkebunan tebu adalah menduga potensi produksi tebu, bubut tebu yang bakal diperoleh pada saat ditebang. Adapun tebu pada kebun tersebut akan ditebang beberapa bulan lagi dari saat ditaksasi. Pelaksanaan prediksi terdapat 3 periode berikut. 1. Prediksi Desember. Prediksi Desember dilaksanakan pada bulan Desember, yaitu pada saat tanaman sudah memasuki fase pertumbuhan, memanjang beruas, dan tumbuh dengan habitus yang baik. Transaksi Desember dilakukan dengan metode pandangan mata dan secara acak atau sampling. Umumnya tetap melakukan sampling uji petik, perhitungan jumlah batang, dan ting tanaman. Prediksi ini dilakukan untuk keperluan penyediaan karung gula. 2. Prediksi Maret. Prediksi Maret dilaksanakan pada bulan Maret. Dilakukan perhitungan secara akurat meliputi jumlah batang per juring, tinggi batang, berat batang per meter, dan faktor juringan. Prediksi ini dilakukan untuk keperluan penaksiran produksi sehingga dapat ditentukan harus impor. 3. Transaksi ulang dalam masa giling. Transaksi ulang dalam masa giling dilakukan untuk konfirmasi ulang hasil transaksi sebelumnya. Pelaksanaan transaksi dilakukan oleh tim transaksi yang terdiri atas mandor, KTR, Sindir Kebun Wilayah SKW, dan Litbang. Hasil dari prediksi transaksi diperiksa oleh kepala tanaman bersama administrator yang selanjutnya akan dilaporkan kepada Direktorat Tanaman Kantor Pusat yang akan diteruskan kepada direksi. B. Metode taksasi. Perhitungan taksasi dilakukan sesuai dengan standar operation procedure bagian tanaman dari PT Perkebunan Nusantara Excel. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan dan standar teknis taksasi diuraikan sebagai berikut. 1. Memfungsikan jalan kebun, yaitu menyiapkan jalan menuju kebun untuk mempermudah pelaksanaan taksasi. 2. Penentuan tempat juringan yang ditaksasi, yaitu setiap petak contoh diambil kurang lebih 5% dari total juringan. Juringan yang dihitung adalah juringan ke 15, 10, dan 45. 3. Pengukuran tinggi batang digunakan untuk pelaksanaan pengukuran dilakukan dengan memasang bambu ukur di kebun. Satu petak minimal dipasang satu bambu ukur 3-5 ha. Jika dalam satu petak sangat heterogen pertumbuhannya, dapat dipasang lebih dari satu bambu ukur. 4. Perhitungan taksasi berikut diuraikan perhitungan taksasi pada tebu. A. Penghitungan jumlah batang. B. Penghitungan tinggi batang. C. Penentuan berat batang setiap meter. D. Taksasi dilakukan dengan mengukur diameter tebu. Untuk menentukan hubungan diameter dengan berat tebu, diambil dari data-data analisis pendahuluan. Diameter diukur menggunakan jangka sorong dan diukur di bagian tengah batang. E. Menghitung tebu per hektar. Hal tersebut diuraikan sebagai berikut. 1. Menghitung juring per petak tebang. 2. Menghitung jumlah batang tiap petak tebang. 3. Menghitung rata-rata berat tebu per batang. 4. Taksasi produksi tebu. 5. Taksasi produksi tebu. 6. Menghitung tebu per hektar. Taksasi produksi kopi. Adapun taksasi produksi tanaman kopi dijelaskan sebagai berikut. A. Taksasi produksi kopi merupakan perkiraan atau pendekatan produksi yang akan dicapai pada tahun ini. Pendataan yang dilakukan harus benar-benar akurat dan simbol yang digunakan harus benar-benar mewakili. Sebagai pembandingan, hasil taksasi akan lebih baik jika diikuti dengan data pembungaan tahun yang lalu. Hasil pembungaan tahun yang lalu merupakan penentuan keberhasilan produksi pada tahun ini.
1. Pembuahan kopi. Pembuahan kopi bergantung pada curah hujan atau keadaan iklim dengan beberapa tahapan sebagai berikut. A. Tahap 1 yaitu berawal berbunga pada bulan Maret dan April. B. Tahap 2 yaitu bulan Mei dan Juni. C. Tahap 3 yaitu bulan Juli dan Agustus. D. Tahap 4 yaitu bulan September. Pembuahan dapat berlangsung lebih dari 4 tahap dan sangat ditentukan oleh curah hujan yang cukup. Kemudian bunga akan mekar setelah turun hujan kurang lebih 7 atau 8 hari. Apabila tidak turun hujan yang cukup, bunga akan mengalami gagal mekar dan gagal menjadi buah. Hal tersebut ditandai dengan bunganya yang berwarna ungu. Begitu juga sebaliknya, apabila terlalu banyak turun hujan, bunga tidak akan menjadi buah, akan tetapi menjadi daun kecil. Pelaksanaan taksasi produksi kopi 2. Pelaksanaan taksasi produksi kopi sebagai berikut. Taksasi buah kopi dilaksanakan berdasarkan inventaris pohon yang terakhir. B. Cara menentukan pohon sampel secara acak teratur. C. Dibuat peta letak blok yang memuat pohon sampel untuk mempermudah kontrol serta pemeriksaan oleh pihak manajemen dan direksi. D. Memasang tanda arah pengambilan sampel sesuai dengan nomor urut ajir atau bendera. Tanda pohon sampel dibuat lebih tinggi dari tajak tanaman sampel. Catatan pada pohon sampel menggunakan label, kemudian dimasukkan dalam plastik transparan sehingga aman terdapat air hujan. P. Mencatat jumlah buah atau gelondong kopi pada setiap pohon sampel dihitung secara tepat satu persatu setiap dompolan. G. Taksasi diawali pada bulan Maret dan direncanakan selesai pada minggu keempat. D. Pedoman pelaksanaan taksasi dilakukan secara acak teratur. 1. Membuat garis diagonal atau melintang dan membujur setiap blok sejumlah 1% dari jumlah pohon blok tersebut. 2. Pohon pada garis tersebut sebagai sampel dengan kelipatan tertentu, misalnya 10, 15, dan 20 pohon. 3. Pohon sampel secara akurat dicatat jumlah buahnya pada label pohon terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak atau lentur atau dibungkus plastik. 4. Pohon sampel diberi tanda azir yang lebih tinggi dari pohon kopi dan diberi warna cat merah. 5. Hasil rata-rata jumlah buah kopi pohon sampel merupakan gambaran buah per pohon dari blok tersebut. 6. Hasil buah dalam blok merupakan hasil penggalian rata-rata buah per pohon dikalikan dengan jumlah pohon produktif. 7. Jumlah biji diperoleh dengan penggalian jumlah buah dikali 2 yang sebelumnya dikalikan dengan presentasi biji tunggal. 8. Jumlah biji Robusta wet process, yaitu proses pengolahan kopi Robusta dengan cara mengupas kulit buah kopi dan mencuci sebelum dikeringkan. Robusta dry process, yaitu proses pengolahan kopi Robusta dengan cara langsung dikeringkan dengan panas sinar matahari langsung tanpa mengupas kulit buahnya. Jadi harus memperhatikan buah yang menjadi Robusta wet process dan Robusta dry process.